Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini materi kita mengenai Microsoft Access. Jadi awalnya kita akan buka mengenai Access itu sendiri. Kita pilih blank database. Oke, yang kita lakukan itu kita buat tabel dulu ya. Jadi create, kemudian tabel desain. Nah ini sudah muncul tabel desainnya. Ini contohnya adalah kita ingin membuat relation dalam pembuatan memanage perpustakaan gitulah ya, data-data di perpustakaan. Jadi kita nanti akan memasukkan ada tabel penulis, penerbit, tabel buku, peminjam dan juga pinjam gitu ya. Oke, sebelumnya untuk pengantar Microsoft Access ini yang dimaksud dengan field itu apa sih? Jadi field itu yang ini ya, NIM, nama, jenis kelamin, nilai UTS, nilai UAS. Kalau kita biasanya menyebutnya kepala kolom gitu ya. Nah ini namanya field. Kemudian yang isinya ini nih, nah ini namanya record. Ya, oke kita kembali ke pembuatan database di sini terkait dengan tabel. Tabel pertama, misalnya kita ingin membuat tabel terkait dengan penulis buku gitu ya, yang akan kita input. Oke, kita tabel desain, kemudian kita masukkan field name-nya, yaitu ID penulis. Kita pilih short text. Ini kalau misalkan biar rapih bisa diperbaiki gitu ya, field size-nya. Kemudian nama penulis. Kemudian ID penerbit. Oke, kalau sudah kita akan mengisinya. Ini kita simpan dulu. Tabel penulis. Nah, di sini ada penawaran apakah mau menggunakan primary key. Kalau bagi yang masih awam dengan Microsoft Access, apabila kita langsung pilih primary key, nanti untuk edit-editnya mungkin bingung gitu ya. Padahal sebenarnya tinggal diedit aja, nanti di close panggil lagi. Tapi kalau masih awal dalam penggunaan Microsoft Access, lebih baik nanti dulu saja primary key-nya ya, supaya nanti untuk input datanya atau input record-nya itu lebih santai. Jadi kita no dulu gitu ya. Oke, nah ini kita isi ID penulis. Nah, ini saya sudah ada misalnya di data. Jadi ini data dari Excel. Kalau sudah ada data dari Excel, kita bisa untuk copy paste ya. Sorry, di tabel penerbit ya. Nah, posisi kursor itu tanda plus tapi berwarna putih ini ya. Nah, ini baru kita kontrol V. Yes, kemudian kita copy semuanya. Nama, sorry ini tadi apa ya, tabel penulis ya. Oke, harusnya ini ya. Ctrl C. Ctrl C, kemudian posisi. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah bisa dikontrol V. Sudah untuk tabel penulis di sini ID, nama, dan juga ID penerbit. Ya. Kemudian tabel berikutnya ini kita bisa pakai juga ya, kita create. Oke. Kemudian kita mau tabel penerbit ya.
Oke, tabel penerbit, field name-nya ID penerbit, misalnya ID penerbit. Ininya short text aja, kemudian nama penerbit, juga short text, kota, kemudian ID buku gitu ya. Oke, kalau sudah kita akan save dulu. Kita kasih nama, misalkan ini tabel penerbit. Nah, apakah mau dikasih primary key? Tidak dulu gitu ya. Kalau mau langsung dikasih pun juga tidak apa-apa ya. Oke, tabel penerbit. Nah, tabel penerbit ini dari Excel ini saya sudah buatkan di Excel. Misalkan data ini kita tinggal copy paste saja. Kita coba dulu, Ctrl C. Posisi kursor sudah tanda plus putih, kemudian Ctrl V. Oke, nama penerbit, kemudian lokasi ya sama ID buku. Oke, nanti kota kita ganti dulu ya supaya sama itu lokasi, soalnya nanti kota kita mau pakai untuk kota yang tabel peminjam ini nih supaya tidak sama fieldnya. Sorry. Desain view. Nah, ini kota kita ganti lokasi ya. Kita double klik. Oke, udah pindah lokasi ya. Sekarang kita copy paste lagi. Ini penerbit, lokasi, ID buku sudah sama. Kita Ctrl C, kemudian posisi kursor. Semua akan kita Ctrl V. Oke, tabel penerbit sudah, penulis sudah, tabel buku. Oke ya, kemudian kita buat tabel buku. Tabel buku untuk fieldnya ID buku, kemudian judul, kemudian ID penulis, kemudian tahun. Oke, kita save. Di sini tabel buku gitu ya. Oke, apakah mau primary key? No dulu ya, tapi kalau mau langsung di primary key juga boleh sih ya. Oke, di sini Mas sudah ada datanya belum? Untuk tabel buku sudah ada. Kita lihat ID buku, judul, ID penulis, tahun ya. Pengarang saya ganti penulis ya. Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V. Oke, sudah masuk semua kan ya? Sudah. Save. Kemudian kita butuh tabel peminjam ya, sama tabel pinjam. Kita create lagi, tabel desain lagi. Ini untuk tabel peminjam dulu ya. Untuk field name-nya ID pinjaman. Kemudian nama, short text, kemudian kode, kemudian tanggal lahir, kata aja ya, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir di sini boleh menggunakan date ya. Nih, tanggal. Kemudian alamat.
kota, dan telepon. Oke, sudah kita save. Kasih nama tabel pinjaman gitu ya. Oke, apakah mau diberikan primary key? Tidak dulu ya, supaya gampang nanti mengedit-editnya kalau ada yang salah. Oke, kemudian kita akan mengisi untuk tabel pinjaman ini, kita tinggal double klik saja. Nah, kita isi di sini ID pinjaman. Oh ya, apa sih bedanya auto number sama short text gitu aja, atau number? Kalau auto number itu nanti sudah otomatis ya, kita tidak perlu lagi mengetik 1, 2, 3, 4, 5, tapi nanti sudah otomatis dia akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan saja kita pernah mendelete nomor 2 gitu ya. Nah, nomor 2 itu tidak akan keluar lagi. Jadi 1, 3 dia akan keluarnya seperti itu. Itu auto number. Oke, ini untuk tabel pinjaman. Oke, ini tabel peminjam ya. Oke, kita ganti dulu ya biar sama tabel peminjam. Diperbaiki, kita ke design view. Kemudian ini ID peminjam gitu ya. Peminjam. Oke. Nah, kalau kita mau mengedit ini nih, mau rename, berarti kita close dulu ya. Close dulu, kemudian kita rename. Kita rename peminjam. Sorry, klik lagi. Peminjam. Oke, udah. Kita double klik lagi untuk diisi, sudah berubah ya ID peminjam. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ini kita sebentar. Ini ada, kita sekalian latihan lookup ya. Oke, sampai di sini dulu, alamat dulu, Ctrl C. Kemudian sampai alamat ya. Ctrl V, yes. Nah, untuk kota ini misalnya kita ingin membuat, kalau ini kan belum otomatis ya, akan kita klik Bogor, Depok, di sini kita lihat. Sedangkan ini kan hanya 2 ya, kalau misalkan data kita banyak, akan lebih efektif bila kita itu menggunakan lookup kan ya. Oke, kita lookup, kembali lagi kita ke design view. Nah, di sini ada kota, kita mau buat lookup gitu ya. Namun, lookup ke mana? Berarti kita harus punya tabel pembantu di sini ya. Kita buat tabel di sini nih untuk kota. Jadi kita create tabel design ini untuk kota ya. Misalkan di sini ID kota, kemudian kota. Oke, kalau sudah kita save, kasih nama tabel kota misalnya. Oke, apakah primary? No dulu. Kemudian kita double klik tabel kota, kita isi misalnya 1 kota Bogor gitu ya. Kemudian kedua Depok. Oke, sudah. Kalau sudah, tadi ke tabel peminjam ya. Tadi tabel peminjam, kita ke design view. Oke, ini kota, mau kita look up ke yang tabel kota ini nih. Look up wizard, kemudian open.
Nah, ini kita pilih yang I want the lookup field ya, to get the value from another table or query. Next. Tadi di tabel kotak ya, tabel kotak pilih, view-nya adalah tabel. Next. Kemudian available field kota saja. Next. Ascending kota. Nah, sudah muncul ya kota Bogor dan Depok. Next. Apakah ini finish aja ya? Apakah save? Yes ya. Oke, kita double klik untuk peminjam. Apakah sudah bisa muncul kota? Nah, sudah ya. Misalkan Bogor. Nah, ini kalau mau di copy paste bisa ya. Ini sekalian belajar atau menjelaskan lookup saja. Jadi ini Bogor. Masih Bogor. Depok. Bogor. Depok. Bogor. Bogor. Nah, oke, kalau sudah kemudian ke nomor telepon kita copy paste. Ctrl C. Ctrl V. Oke, sudah di save. Kemudian kita butuh satu tabel lagi yaitu tabel pinjam ya. Tabel pinjam ini maksudnya adalah nanti kita ingin tahu bahwa dia ini si A gitu, dia itu pinjam tanggal berapa, nanti mengembalikannya tanggal berapa, nah berarti terlambat berapa hari dan kena denda berapa gitu ya. Oke, kita tambah lagi satu tabel, tabel desain. Kemudian field name untuk tabel pinjam ini misalnya ID peminjam gitu ya. Kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali. Oke, di sini karena untuk perhitungan supaya bisa dihitung ganti ke date gitu ya. Oke, kemudian ID buku, kode, terlambat berapa hari gitu ya. Oke, terlambat kita kasih number ya karena nanti untuk perhitungan. Oke, misalkan sudah kita kasih nama di save ya, tabel pinjam. Oke, primary key kah? Tidak dulu. Kemudian tabel pinjam di sini kita double klik, tinggal diisi. Kalau sudah ada Excel-nya kita tinggal copy paste saja. Nah, di sini nih ID peminjam gitu aja ya. Biar sama, Ctrl C. Oh sorry, ini ID pinjaman itu untuk ID-nya ini ya, tabel pinjam ya. Oke, ini kita hapus dulu, kita ganti saja supaya tidak sama dengan ID peminjam nih. Jadi ID pinjam atau ID pinjaman gitu. ID pinjam saja ya. ID pinjam supaya ya konsisten nih. Oke, sudah. Oke, ID pinjam gitu ya. Kemudian ini tanggal pinjam, kita copy paste juga ID, kode, terlambat. Ctrl C. Pastikan posisi kursornya sudah benar. Ctrl V. Oke, sudah ya.
Nah, ini sudah semua kita masukkan ke akses. Oke, kalau sudah masuk ke akses seperti ini nih, nah tadi kenapa kok tidak langsung di primary key? Nah, kalau misalkan pakai langsung primary key itu misalkan di sini ID pinjam kita kasih primary key gitu ya. Nah, ini tidak boleh kita mengisi belakangnya dulu. Jadi harus runtut ini dulu, misalkan dari yang primary key dulu gitu ya. Nah, sekarang kita mau kasih primary key-nya, misalkan untuk tabel buku, dari apa ya nih tabel buku, kita kasih primary key-nya. Jadi kita edit, setiap kita mengedit design view lah ya. Ini ID buku, kita mau kasih primary key. Nah, save. Kemudian tabel kota, tabel kota tidak usah ya. Tabel peminjam, kita kembali ke design view, tabel peminjam kita kasih kode ini ya, kode ini yang sebagai primary key-nya. Save. Kemudian tabel penerbit, design view, tabel penerbit, kita kasih primary key ID penerbit ya, ID penerbit. Save. Oke, kita urutkan di sini ya, tabel penulis, tabel penulis. Design view, tabel penulis kita kasih primary key ID penulis. Oke, save. Kemudian tabel pinjam ini tidak usah ya karena ini apa namanya sekedar kumpulan saja dari data-data yang kita panggil. Ya. Oke, kemudian ini sudah. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu reaksi dari tabel yang kita edit, ini kalian bisa close dulu ya. Jadi di close nanti baru dibuka lagi, itu baru akan kelihatan perubahannya. Nah, kita ke pembuatan relation dulu. Kita buat relationship dulu. Baru muncul dua, kita munculkan semua ya. Tabel kota sudah, tabel peminjam sudah. Jadi yang belum tabel buku, penerbit, penulis, tabel pinjam. Oke, sudah. Ini supaya enak kan kita geser ke sini. Kemudian tadi yang bercabang-cabang itu tabel buku, penulis sama penerbit tadi ya yang berkaitan. Nah, ini ke sini aja. Oke, kita lihat tadi nih ID buku, cara kita membuat relationship-nya. Diklik, misalkan di ID buku, kemudian kita drag ke mana nih ID buku nih? Ke ini ya, penerbit nih ID buku. Baru di drag kita lepas. Sudah benarkah? Kalau sudah benar kita create. Nah ya, kalau misalkan mau mengedit, tinggal ini double klik aja ya, mau diedit seperti apa. Kalau mau menghapus ya ini tinggal klik kanan, delete gitu ya. Oke, kemudian ID buku ke tabel mana lagi tadi ya, ada kok ID buku nih ya, tabel pinjam. Jadi ID buku kita drag ke ID buku untuk tabel pinjam. Sudah benarkah? Kalau sudah create. Oke, kemudian ini ID penulis ya. ID penulis kita ambil dari sini nih, tabel penulis ke ID penulis. Oke, sudah. Kemudian untuk tabel penerbit ini ada ID penerbit ke tabel penulis ya. ID penerbit. Kemudian
untuk yang tabel mana lagi ya? Oh, peminjam ya, ada kode ke tabel pinjam. Great. Nah, sudah ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita save. Kemudian kita ingin melihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita klik seperti ini nih, ini misalkan tabel penulis gitu ya. Nah, belum terlihat ya perubahannya apa, jadi kita close dulu nih. Kita close supaya terlihat perubahannya. Close juga, tabel buku juga di close. Tabel pinjam, close. Oke, kita lihat untuk tabel buku. Nah, di sini sudah ada tandanya kan ya. Tabel kota tadi tidak ada relation-nya ya, kita tidak buat. Kemudian ini sudah muncul juga ya nih. Ini tanda plus-plus itu tanda relation-nya sudah. Ini sudah muncul juga. Tabel penulis tadi kita coba buat relation, tabel pinjam tidak ya. Jadi, oke, baik, kita lihat misalkan tabel buku, kita lihat, nah di sini mau diinsert ke subdata sheet yang mana, gitu ya, ada tawaran. Kalau misalkan kita klik di tabel buku, nanti munculnya adalah 0A001 itu cabangnya apa? Munculnya nanti data mining, ID penulis 6. Kemudian tahun 2005 nanti akan muncul seperti itu kalau kita pilih tabel buku. Nah, supaya kita bisa melihat atau merelation ke tabel yang lain, misalkan tadi kan ID buku ini terhubung dengan tabel penerbit dan tabel pinjam kan ya. Salah satu misalkan kita ke tabel penerbit. Jadi kalau kita klik A001 ini penerbitnya siapa sih? Misalnya kita klik di sini oke gitu ya. Nah, di sini A001 ternyata yang menerbitkan adalah Istanbul University. Kita klik lagi, penulisnya siapa? Yaitu Timur Mehpar gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita lihat untuk tabel peminjam, sudah muncul ke relation-nya sudah ya. Jadi ID peminjam 1602 dengan nama Dewi Rukman ini dia meminjam di tanggal berapa? Misalnya karena kita kan tadi hubungkan apa tabel peminjam ini dengan tabel pinjam kan ya. Jadi akan muncul tabel pinjam di sini nih. Gitu. Jadi tergantung kita tadi merelation dengan tabel apa. Nanti akan muncul relationnya di sini nih. Tabel penerbit, tabel penerbit. Tadi kita merelation dengan tabel penulis ya. Kita lihat apakah muncul tabel penulisnya. Ya, penulisnya adalah Kantar Dij. Muncul ya. Oke, berarti sudah berhasil semua relationnya. Ini kita sudah bisa sampai ke relationship itu kita menghubungkan tabel ke tabel yang lain juga gitu ya. Kemudian sekarang kita akan membuat query dulu ya. Query. Jadi di sini ada pilihan query wizard, query design. Kita pilih desain ya. Kita akan mendesain sendiri misalnya. Jadi query design misalnya. Nah, kita mau menghitung misalkan terlambat kalau 1 hari itu dendanya 5.000 gitu ya. Kalau misalkan terlambat 2 hari berarti kan dendanya 10.000. Nah, kita akan menghitung seperti itu misalnya. Kita akan menampilkan semua aja ya kita tampilkan. Add. Nah, di sini sudah terrelation sendirinya. Mau dirapikan ya silakan. Begini juga tidak apa-apa. Oke, kemudian di sini ada pilihan field sama tabel. Kalau kita pilih field dulu kan munculnya akan banyak ya, pusing kita akan mencarinya. Lebih baik kita ambil tabel dulu, nama tabel di sini nih. Nah, yang mau kita munculkan kira-kira apa saja sih? Misalkan yang akan kita munculkan di dalam query ini tabel pinjam kode dari tabel peminjam, kemudian nama, kemudian judul buku gitu ya, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan terlambat. Misalnya begitu ya. Jadi kita ambil dari, kalau kita ingin menampilkan kode dari peminjam, berarti kan kita ambil tabel peminjam ya. Tabel peminjam, kita akan munculkan kodenya misalkan.
kode. Kemudian kita ingin memunculkan juga nama dari peminjam, berarti tabel peminjam, nama. Oke ya. Kemudian ingin menampilkan lagi judul buku, berarti tadi ada di tabel buku nih ya. Judul ada di tabel buku. Kemudian kita tampilkan judul. Kita menampilkan lagi tanggal pinjam ya. Tanggal pinjam itu ada di tabel pinjam ya. Kita cari tabel pinjam, kemudian tanggal pinjam. Tanggal kembali itu ada di tabel pinjam, dan tanggal kembali. Nah, kemudian sebenarnya terlambat ini bisa kita cari juga menggunakan formula di sini ya. Dengan menggunakan builder di sini, jadi nanti tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. Cuman kita langsung saja nih tabel pinjam dan recordnya terlambat. Nah, kemudian ini sudah ya, kita mencari denda. Dendanya bagaimana? Jadi kalau terlambat 1 hari, dendanya adalah 5.000. Kita kasih keterangan, misalnya denda, (2), kita builder. Oke, kita cari, tadi ada di tabel ya, kita pilih di sini nih, database ini nih. Karena tadi posisi saya di sini ya, belum saya rubah name-nya di sini nih, ya. Jadi masih database 2. Kemudian posisi ada di tabel. Tabelnya tadi untuk tabel kembali dan tabel pinjam kan ada di tabel pinjam ya. Jadi ini kita double klik, kita klik, kemudian yang akan kita hitung adalah tanggal kembali. Terlambat ya, terlambat. Oke, terlambat dikali dengan 5.000 gitu kan ya. Karena 1 hari terlambat itu 5.000. Oke, expression kita hilangkan. Spasi kita kurangi 1. Oke, sudah ya. Jadi kalau misalkan pada tabel pinjam, yaitu terlambat ini 1 hari, misalkan nanti dikalikan 5.000. Kalau 0 itu berarti tidak terlambat, ya berarti 0 kali 5.000 kan 0 juga ya. Tidak kena denda. Oke, nah apakah muncul? Kita coba run di sini. Oke, sudah muncul, udah benar belum ya? Kalau 2 10.000, 1 5.000, 4 20.000. Udah betul ya, 0 berarti 0. Nah, query kita sudah muncul, kita save. Kita kasih nama query denda gitu ya. Oke, nah di sini nih query denda sudah muncul ya. Tadi kita menginginkan kode, nama, judul, tanggal pinjam, tanggal kembali, terlambat, denda. Oke, sudah muncul sesuai dengan keinginan kita. Ini terkait dengan query kalau kita ingin mencari denda. Sebenarnya perhitungan di sini macam-macam ya. Ini sebagai contoh saja menghitung denda. Kita sudah membuat query. Contoh berikutnya kita buat form ya. Saya contohkan untuk membuat form. Nah, di sini juga ada pilihan ya. Kalau kita klik form di sini nih, ini berarti sudah otomatis terbuat form. Jadi kita klik misalkan dari query denda mau kita buat form, dia sudah langsung muncul form. Isinya query denda ini. Nah, misalnya kita ingin membuat form dari form wizard ya. Jadi kalau form wizard ini kita pilih-pilih. Atau kita coba klik yang desain ini ya. Nanti baru reportnya adalah report wizard. Oke, kita coba pilih yang form design. Jadi kita mendesain sendiri, nanti akan seperti ini ya. Oke, nah nanti mau dimunculkan apanya gitu ya. Oke, kita pakai form wizard aja ya. Oke, nah ini untuk form wizard, apa sih yang mau kita tampilkan? Misalkan dari query denda kita munculkan semua. Kemudian apalagi di sini belum ada ya, kode, nama, judul.
judul buku ya, kayak pengarang misalkan ya. Nah, pengarang itu dari tabel penulis, maaf penulis ya. Misalkan nama penulis gitu ya. Next. Nah, mau berbentuk apa? Columnar, tabular, datasheet, atau justified gitu ya. Nah, kalau datasheet seperti ini, tabular begini, justified begini. Misalkan saya pilih yang columnar misalkan ya. Next. Nah, di sini title-nya apa? Misalkan title-nya form denda. Bukan form denda ya. Form gitu aja lah. Nah, di sini kita pilih modify. Sebenarnya open the form to view or enter information juga boleh. Kalau modify the forms design itu sudah langsung tampilan nanti kalau mau kita desain lagi gitu. Nah, finish. Oke, seperti ini nih. Tadi saya kasihnya cuma form doang ya. Nah, ini nih bisa diedit. Mau dikasih judul misalkan form peminjam misalkan. Kemudian untuk mau didesain bentuknya seperti apa itu juga bisa ya. Oke, nanti di desain-desain itu bisa. Nah, misalnya mau ditambahkan tambahan desain untuk button ini nih. Oke, button. Nah, di sini ada beberapa penawaran yang bisa kalian pilih. Misalkan untuk record navigation itu ada actionnya ada find next, find record, go to first, go to last. Kalau record operation nanti ada print, ada save, ada undo. Form operation nanti pilihannya ada apply, close, open, print, dan lain sebagainya. Di sini nih kelompoknya. Tinggal pilih saja mau pakai apa. Misalnya saya ambil yang record navigation ini ya. Pilih yang apa ya? Go to first gitu ya. Nah, misalkan sebagai contoh go to first record. Jadi kalau misalkan kita ada di record kesekian, kita ingin kembali ke pertama, kita klik go to first record ini misalnya. Nah, kemudian mau berupa teks, apakah gambar, misalkan teks saja gitu ya. Tulisannya apa, first record, ya udah first record. Kalau mau diganti, ya silahkan diganti ya. Misalkan saya menggunakan first record aja, kemudian next. Oke, di sini finish. Nah, ini sudah muncul ya first record. Oke, untuk menampilkannya seperti apa, di sini view, kita lihat untuk form view-nya ya. Nah, jadinya seperti ini. Karena tadi milihnya kan menggunakan columnar ya. Oke, first record misalkan kita ke record ke-5, ke-6 Ruminta ya. Kita mau klik di sini mau coba. Nah, ke pertama ya, Puspita Sari. Jadi berfungsi ini ya, first recordnya. Oke, ini ditambahin di sini, mungkin biasanya di bawah ya. Oke, ini contoh form masih sederhana banget ya. Untuk bagaimana untuk mendesain lagi, nah itu bisa kalian kembangkan lagi di sini. Kemudian untuk setelah form, contoh berikutnya, apalagi di sini report ya. Bagaimana kita membuat report. Nah, report ini juga misalkan report wizard, berarti kalian pilih juga mau klik yang mana yang ditampilkan gitu ya. Kalau desain ya didesain sendiri. Kalau report ini nih, dia langsung gitu ya, langsung ditampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan form ini ya. Nah, form ini mau kita tampilkan reportnya misalnya. Oke, langsung kita klik report. Nah, dia sudah muncul nih. Ini sudah report otomatis ya, kita tidak pilih-pilih apa lagi. Oke, kita save dulu. Misalnya laporan gitu ya. Oke, kalau mau diganti-ganti di sini tinggal diganti ya. Laporan. Zaman buku misalnya. Oke, nah ini bisa didesain lagi. Di sini ada apa background image, mau dikasih background image, mau di desain-desain apa gitu ya. Nah,
Kalau untuk perhitungan misalnya kita ingin tahu ini tuh ada berapa orang sih yang pinjam ini nih misalnya. Ya ini aja tinggal di total, pilih di sini. Nah ada 7 orang gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bener ya. Kemudian misalkan ingin tahu dendanya ini berarti terkumpul berapa ribu nih. Ya sudah kita tinggal di sini sum. Oh 50.000. Kita hitung 10, 10, 20, 25. Nih 45, 50. Pas ya 50.000. Oke. Ya seperti itu ya. Ini tinggal di desain ulang atau dipercantik lagi. Baik, ini pengantar untuk Microsoft Access. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, terima kasih.